Kali ini saya akan membahas mengenai saham-saham yang sepanjang 2021 mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Kombinasi investor baru dan rencana right issue di Agustus 2021 membuat saham Matahari Putra Prima atau MPPA naik 909% sepanjang 2021. Nah, COVID-19 sepanjang 2021 sejak Januari terus membuat buruk indeks harga saham gabungan. IHSG sepanjang Januari sampai pertengahan Maret 2021 memang mengalami fluktuasi lebar. Hal ini tidak lepas dari optimisme pulihnya ekonomi seiring dimulainya vaksinasi. Kemudian muncul kabar simpang siur mengenai kehandalan vaksin tersebut. Ekonomi makin diperparah dengan adanya varian baru dari COVID-19 dengan korban banyak di negara India pada waktu itu. Kemudian beberapa negara Asia seperti Singapura, Thailand, Malaysia melakukan lockdown terbatas. Tentu saja aktivitas ekonomi negara-negara tetangga ini mempengaruhi kinerja ekonomi di Indonesia. Tercatat sejak pertengahan Maret 2021 sampai hari ini IHSG itu turun terus dari angka 6.300 ke angka 5.700 sampai dengan 5.800. Tentu saja ini indikator buruk bagi perekonomian nasional. Tetapi di tengah-tengah penurunan IHSG yang sangat tajam, selama 6 bulan terakhir tercatat saham-saham ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Yang pertama adalah MPPA mengalami kenaikan 949,5%. Kemudian oleh MLPL itu naik 581,16%. Kemudian ada ASSA atau ASA naik 313,59% dan yang berikutnya adalah ISAP. ISAP mengalami kenaikan sebesar 184,09%. Nah, menjadi menarik untuk melihat dan mengetahui apa yang menjadi penyebab atau ada apa di balik kenaikan tersebut. Nah, ternyata rata-rata hal ini disebabkan oleh perubahan struktur modal dari aset perusahaan yang mengindikasikan perubahan pendekatan bisnis yang mereka lakukan. MPPA itu kebanjiran investor baru. Nah, MLPL sebagai induk dari MPPA tentu ikut menikmati hal tersebut. Yang berikutnya adalah ASA, di mana perusahaan ini menitik beratkan pada teknologi, di mana saham ASA ini sudah saya bahas di YouTube saya sebelumnya. Kalau Anda belum melihat, silahkan menengok dulu pada penjelasan saya mengenai ASA. Nah, ISAP itu melakukan restrukturisasi aset dengan cara menjual ribuan towernya dan kemudian menyewanya kembali. Nah, tentu saja ISAP mendapatkan dana segar, cash yang sangat banyak, dan itu bisa digunakan untuk melakukan restrukturisasi berikutnya. Tetapi kali ini saya akan fokus pada MPPA saja. Nah, menurut catatan saya, 28 Januari 2021, Temasek mengambil alih 19% saham MPPA yang sebelumnya itu dipegang oleh perusahaan pengelola properti dan investasi, Properti Prime Star Investment atau PSI, itu resmi berpindah tangan ke Andersen Investment, anak usaha dari Temasek Singapura. Nah, kemudian 13 April 2021, Watiga Trust dari Singapura itu mengambil alih saham dari MLPL di MPPA dengan porsi kepemilikan 7%. 30 April, manajemen mengumumkan rencana untuk right issue sebesar 500 sampai dengan 800 miliar. 11 Mei 2021, Gojek itu melalui anak perusahaannya PT Pradipa Dharma Bangsa menjadi pembeli dengan porsi terbesar yaitu 4,76%. Secara keseluruhan diumumkan hari itu totalnya adalah 11,9%. Kepada 3 pembeli yaitu PT Pradipa Dharma Bangsa, Panbridge Investment, dan Trademore Capital. Kalau kita lihat pada grafik berikut, di Januari sampai dengan Februari itu naik, kemudian sempat turun, lalu Februari ke Maret itu ada kenaikan sedikit IHSG, tapi kemudian Maret ke April itu cenderung menurun. Bahkan penurunan tersebut berlanjut sampai dengan di bulan Mei.
Kita lihat bagaimana saham dari MPPA. Di 28 Januari ketika Temasek masuk mengakuisisi 19% dari saham MPPA, kita lihat memang pasar tidak langsung merespon. Jadi ada lagging time di sini. Nah, kemudian di bulan Maret itu dampaknya mulai terjadi, ada mulai kenaikan dari saham dari MPPA. Nah, kemudian ketika W3 pada bulan April, 13 April itu masuk dengan mengakuisisi 7% dari sahamnya MPPA, saham MPPA mengalami lonjakan di April, dan ini kemudian lonjakan ini dipicu ketika perusahaan mengumumkan right issue di 30 April bahwa akan melakukan right issue bulan Agustus sebesar sekitar 500 sampai 800 miliar rupiah. Saham ini kemudian melonjak, dan lonjakan ini kita lihat nampak berbeda signifikan dengan apa yang terjadi di IHSG. Situasi IHSG turun tajam, tetapi saham dari MPPA mengalami lonjakan yang sangat signifikan. Dan kemudian di bulan Mei, ketika Gojek bersama dengan 3 perusahaan lain mengakuisisi sekitar 11% dari saham dari MPPA, saham MPPA kembali melanjutkan kenaikan yang sebelumnya. Laris manisnya saham MPPA berpengaruh pada kinerja saham. Tercatat sejak Januari sampai dengan akhir Mei 2021, saham MPPA meningkat sekitar 900%. Nah, mari kita tengok bagaimana kinerja dari MPPA sesungguhnya selama 4 kuartal terakhir tersebut. Nah, kalau kita lihat net income selama 4 kuartal berturut-turut merugi. Revenue itu memiliki tren yang turun meskipun di Desember 2020 menunjukkan adanya tanda-tanda pemulihan. Total aset menurun selama 4 kuartal terakhir disertai penurunan dari ekuitas. Price to book value itu di angka 43. Ini angka aktual, jadi secara nilai saham itu sudah sangat mahal. Apa yang bisa kita petik pelajaran dari sahamnya MPPA tersebut? Nah, harga saham itu sangat dipengaruhi oleh masuknya pemodal baru. Memang benar bahwa pergantian pemilik itu tidak serta-merta menambah modal, tetapi memiliki indikasi kenaikan ekuitas dengan digelarnya right issue. Jadi ini menunjukkan bahwa reaksi investor atau reaksi pasar itu jauh lebih cepat dibandingkan realisasi penambahan modal dan rencana pengembangan perusahaan. Jika right issue masih di bulan Agustus 2021, maka di akhir Mei, price to book value sudah menyentuh angka 43. Demikian paparan saya, dan kita lihat bahwa dalam kasus dari MPPA tadi, proses akuisisi yang sudah terjadi itu tidak serta-merta menaikkan ekuitas dari MPPA. Tetapi kita lihat bahwa investor merespon lebih cepat. Kenapa? Karena ada potensi bahwa ekuitasnya akan meningkat ketika digelar right issue di Agustus mendatang. Tetapi kita lihat bahwa investor itu merespon jauh lebih cepat dari realisasi kenaikan dari ekuitas dari MPPA tersebut. Semoga video ini berguna bagi Anda, khususnya yang sedang memikirkan untuk alternatif saham apa yang bisa kita beli di tengah situasi IHSG yang memburuk, tetapi masih ada harapan dari beberapa emiten seperti yang tadi sudah saya sampaikan.